Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Sahur bersama Tokoh. Bersama Bapak Dr. Sakti Alamsyah MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tadi kita di sesi awal Ikhwan Akhwat sudah berkenalan gitu dengan sosok beliau dan juga tadi kita banyak informasi mengenai program-program Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan juga pengalaman beliau berorganisasi gitu ya. Pak Sakti Alamsyah yang lahir di Bandung, sekolahnya di Bandung, kuliahnya pun di Bandung, lulusan dari IKIP Bandung, kalau sekarang menjadi UPI gitu ya. Kalau istri sendiri dapatnya orang mana, Pak? Dari Bandung. Bandung juga. Bandung ketemu Bandung. Mahasiswa UPI juga. Mahasiswa UPI juga. Baik. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Sakti 17 bersaudara tadi, Pak? Kenapa, Pak? Tadi berapa bersaudara, Bapak? Saya 14. Oh, 14. 14 bersaudara dan Pak Sakti anak yang kelima gitu ya. Saya pengen tanya kenapa orang tua ngasih namanya Sakti Alamsyah? Supaya sakti. Kaitan dalam pemberian nama saya tidak hafal persis. Ya, namun sepertinya saya adalah ada turunan dari keluarga ayah saya dari Palembang. Jadi keluarga Setot Alibasah Alamsyah. Nama Alamsyah ya. Jadi laki-laki itu pakai Alamsyah. Yang laki-laki pakai Alamsyah dan semua anak saya pun pakai Alamsyah. Begitu. Adapun perihal perkara kenapa pakai Sakti itu yang nggak saya hafal. Kok namanya jadi Sakti Alamsyah, begitu. Pak Sakti dari pengalaman berorganisasi, kapan Pak Sakti mulai berkenalan, mulai masuk dan mulai aktif di organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah? Baik. Tahun 1975 saya kebetulan aktif di kota Cimahi, Bandung. Tahun 1975, saya sudah mulai aktif di Pemuda Muhammadiyah Cimahi, Bandung. Pada saat itu, organisasi Muhammadiyah di Kotip Cimahi ya, membangun komunikasi horizontal bersama dengan organisasi-organisasi yang bernapasan Islam lainnya sangat kental. Contoh dengan Persis, ya, dengan Matlaur Anwar. Jadi termasuk dengan komunitas Nahdiyin Ansor, ya. Jadi pada tahun 1975 saya sudah jadi pengurus pemuda Muhammadiyah Cimahi. Tahun 75 sampai dengan tahun 1980. Kemudian tahun 1980 saya masuk di pengurus Majelis Dikdasmen. Dikdasmen itu pendidikan dasar dan menengah. Salah satu majelis di Muhammadiyah. Salah satu majelis di Muhammadiyah. Tugas, fungsi dan peran adalah membina dan memelihara persekolahan yang ada di bawah Perserikatan Muhammadiyah untuk dibina dan diurus dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lembaga pendidikan yang profesional. Saya ada di sana, begitu. Nah, jadi dengan demikian sejak tahun 1978 saya sudah jadi wakil kepala sekolah di SMA Muhammadiyah. Itu usia berapa ya, Pak? Usia 20 tahunan lah. Ya. Wakil kepala sekolah ya? Iya, masih kuliah kok. Masih kuliah. Saya sudah jadi wakil kepala SMA pada saat itu usia antara 21-22 ya. Nah, sehingga ketertarikan dalam dunia pendidikan bukan usia sesudah di Sukabumi. Jadi sebelumnya ketika di Cimahi dan di Bandung,
saya sudah tertarik dengan dunia pendidikan. Berawal dari guru SMP, jadi wakil kepala sekolah, ya, dan aktif di yayasan. Dengan demikian, maka bagaimana Muhammadiyah memiliki visi dan misi di dalam pengembangan dakwah sosialnya, yakni adalah mengembangkan dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Nah, oleh karena itu, tahun 1986 saya lulus tes PNS tahun 86. Ketika lulus tes PNS ditanya, saudara mau tugas di mana? Kebetulan hubungan saya agak baik, ada hubungan baik dengan kepegawaian. Ditanya, saya katakan saya mau di Sukabumi, begitu. Sesampainya di Sukabumi, saya pun masuk dalam dunia pendidikan kembali. Nah, masuk dalam dunia pendidikan kembali, dalam perjalanan yang cukup panjang, maka pada tahun 2002, saya mendirikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi didirikan oleh Profesor Dr. Hidayat Salim, rektor pertama. Yang kedua, Bapak Barhoya Mansur almarhum. Yang ketiga, Barhoya Mansur almarhum. Yang ketiga, Bapak Yusuf Lubis dari Jakarta. Yang keempat, Bapak Muhyiddin Junaidi. Muhyiddin Junaidi itu sekarang jadi pengurus MUI Pusat Jakarta. Kemudian berikutnya adalah saya, Sakti Alamsah. Begitu. Dalam perjalanan mendirikan Universitas Muhammadiyah, banyak yang harus dibangun komunikasi, baik vertikal maupun horizontal. Secara horizontal kami bangun, sebab harus ada dukungan dari berbagai macam organisasi, termasuk organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keulamaan, harus ada, termasuk DPRD. Vertikal, kami pun adalah memohon izin dan rekomendasi dari gubernur. Itu pun kami lakukan. Dan alhamdulillah, dalam proses pendirian universitas, kami mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat. Yang pada saat itu adalah Pak mantan sekdanya yang jadi gubernur. Kemudian yang kedua adalah kami dapat persetujuan dari DPRD. Kami dapat persetujuan dari wali kota, dapat persetujuan dari bupati, dapat persetujuan dari PP Muhammadiyah dari pusat. Nah, berangkat dari situ dengan dokumen-dokumen yang lengkap, ya, maka pada akhirnya kami usulkan proses izin pendirian itu adalah ke Dinas Pendidikan Tinggi, dulu Dikti. Dulu Dikti. Kami sampaikan proses izin, dan proses izin itu kami lakukan selama lebih kurang 2 tahun. 2 tahun akhirnya izin keluar. Tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2003. Jadi pada tanggal 13 Juni tahun 2003 izin keluar dengan 10 program studi, maka ke 10 program studi berjalan dibuka pada tahun pertama dengan jumlah mahasiswa 245. Perjalanan terus berkembang, yang semula itu adalah 10 program studi, sekarang sudah 20 program studi. Dengan total mahasiswa sekarang 3.670 mahasiswa. Betul. Nah, dari 10 program studi dengan jumlah mahasiswa 3.670, beberapa hal banyak yang telah kami lakukan. Di antaranya adalah pembelian lahan untuk pengembangan kampus di wilayah selatan. Kami sudah membeli tanah seluas 10 hektar. Wilayah selatan Sukabumi berarti daerah Pelabuhan Ratu, ya? Bukan, Pak. Daerah ini, daerah sebelum Cikembar. Sebelum Cikembar.
Yang kedua, membangun kampus ini Ya. di belakang. Gedung E, gedung D, gedung E, dan gedung F sudah kami bangun 4 lantai. Kemudian kami sudah bangun masjid, ya. Kemudian kami berencana ke depan adalah ingin membangun rumah sakit dan kampus baru. Nah, jadi dengan demikian, maka proses pembangunan universitas ke depan yakni adalah tidak meninggalkan masyarakat. Bersama dengan masyarakat, artinya adalah ketika kami mengembangkan potensi-potensi yang lainnya, apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, kami ikut membangun, berada di sana. Termasuk di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan fungsi pendidikannya, kami pun sama adalah melibatkan masyarakat dan mengajak masyarakat. Baik, Pak Sakti, saya ingin lebih bertanya mengenai organisasi Muhammadiyah Baik. yang memang di Indonesia ormas ini terdepan dalam bidang pendidikan dan kesehatan gitu ya. Di mata Pak Sakti sebenarnya apa yang melandasi dan sebenarnya punya tujuan utama apa gitu gerakan sosial ataupun gerakan dakwahnya Muhammadiyah? Baik. Memang selama ini yang berkembang di Muhammadiyah itu adalah kegiatan amal usaha pendidikan dan kesehatan. Ya. Yang pertama adalah yang menjadi dasar filosofi Muhammadiyah, yakni adalah Quran dan Sunnah. Itu dasar ideologis yang melekat pada Muhammadiyah adalah Quran dan Sunnah. Di dalam pelaksanaan kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, dasarnya adalah harus dasarnya Quran dan Sunnah. Itu menjadi dasar. Tidak boleh bergeser dari situ. Tidak boleh ada dasar yang motifnya komersil. Motifnya hanya keuntungan semata, tidak. Muhammadiyah motifnya adalah dasarnya sosial berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali yang dikembangkan oleh Muhammadiyah adalah pendidikan. Dari mulai TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. S1, S2, dan S3. Nah, kaitan dalam hal ini, Muhammadiyah sangat aspiratif dengan kebutuhan masyarakat kaitan dalam peningkatan resources, kualitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena di dalam fungsi dan perannya itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pengembangan dari aspek pendidikan dikedepankan. Ya. Yang pertama yang dikedepankan adalah menekankan dari aspek kualitas layanan akademik. Jadi kualitas layanan akademik dari lembaga pendidikan Muhammadiyah harus menjawab tuntutan kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Harus menjawab tuntutan kebutuhan apa yang ada di daerah tersebut. Maka pendidikan, lembaga pendidikan Muhammadiyah harus menjawab itu. Yang kedua, pendidikan Muhammadiyah harus menjawab kultur yang sedang berkembang. Kultur yang sedang berkembang saat sekarang ini harus dijawab dengan menampilkan kualitas pendidikan yang berakhlakul karimah. Ya. Harus menampilkan kualitas pendidikan yang didasarkan kepada sunnah Rasul. Baru bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Orang Barat saja sekarang sedang menggali potensi kualitas culture pendidikan itu ke negara Islam, ke Timur Tengah dari negara Barat. Oleh karena itu, sekarang kita yang harus menguatkan itu menjadi sebuah ciri khas tentang karakter pendidikan di kita, bukan hanya di Muhammadiyah. Ya, ya. Yang ketiganya, penguatan al-Islam. Penguatan al-Islam. Di kami, di Muhammadiyah, ditambah dan kemuhammadiyahan. Nah, penguatan al-Islam adalah penguatan dari aspek ubudiyah. Penguatan dari aspek tauhid. Ubudiyah dan tauhid, dua
dua komponen yang tidak boleh terganggu. Sehingga itu menjadi sebuah karakter kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang kami di Muhammadiyah dilaksanakan dalam rangka melakukan penguatan terhadap kehidupan. Nah, oleh karena itu, pendidikan di Muhammadiyah dikedepankan dari aspek mutu akademik dan dari aspek pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya kesehatan. Kesehatan ini bagian yang tidak terpisahkan dari aspek fungsi layanan kita dalam aktivitas sehari-hari. Hidup ini harus sehat. Hidup ini harus berkualitas. Untuk itu Muhammadiyah perlu rumah sakit. Jangan tergantung kepada yang lain. Apakah salah satunya juga memang karena tergerak minimnya fasilitas yang ada gitu ya? Akhirnya Muhammadiyah juga bisa gerak di sini gitu. Bisa. Jadi dengan terbatasnya fasilitas rumah sakit yang ada di masyarakat, yang menjadikan bagian kebutuhan masyarakat, maka Muhammadiyah harus membantu itu, menyediakan sarana untuk kesehatan. Kebetulan kami di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sudah memiliki program studi yakni keperawatan. Nah, kemarin kami baru rapat ya, kami ingin membangun rumah sakit. Di tahun 2017-2018. Kami ingin membangun rumah sakit, yakni untuk menambah fasilitas sarana kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah sudah menyiapkan jasa BPJS. Dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah kaitan dengan BPJS ini. Sebab karyawan kami yang jumlahnya hampir 247 itu menjadi anggota BPJS seluruhnya. Peserta BPJS semua ya. Peserta BPJS semuanya. Nah, oleh karena demikian, maka lembaga kesehatan yang dibangun oleh Muhammadiyah kaitan dalam rangka membantu masyarakat yang masih membutuhkan layanan kesehatan dan jangan sampai ada kesulitan. Seperti itu barangkali Bapak. Subhanallah ya Akhwat. Jika Anda sekarang baru bergabung gitu ya, mungkin baru bangun nih sahurnya. Kita sekarang sahur bersama tokoh, yaitu bersama Bapak Dr. Sakti Alamsyah MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai ini isu kekinian sebenarnya Pak Sakti. Berangkat dari prinsip dakwahnya Muhammadiyah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang kita sedang istilahnya apa ya? Bukan diganyang sih. Masyarakat ini sedang ricuh gitu ya dengan isu-isu kebinekaan, dengan isu hukum, keadilan, atau dengan isu keanekaragaman. Sebenarnya prinsip dakwah Muhammadiyah dalam menghadapi itu semua di masyarakat Indonesia itu seperti apa sih? Karena saya juga kan ikut juga nih pandangan-pandangan tokoh-tokoh pemudanya, tokoh-tokoh Muhammadiyahnya. Oh, mereka menanggapi begini. Kalau Pak Sakti sendiri gimana? Baik. Saya beberapa hari yang lalu yakni berkomunikasi langsung bersama dengan Pak Dandim. Ya. Kaitan dengan polarisasi politik yang berkembang saat sekarang ini. Ya. Ini agak bergeser dikit. Kegiatan polarisasi politik yang berkembang saat ini perlu dicermati secara akurat, perlu dicermati secara hati-hati. Mulai tahun 1948, 1965, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, Indonesia pernah terganggu, yakni oleh paham itu tidak berkenan hidup di Indonesia, yakni adalah paham komunis. Orang pada hari ini tidak merasa takut. Orang pada hari ini malah timbul ada rasa bangga. Ada kelompok orang merasa bangga, yakni menggunakan kaos yang dilarang oleh
tap MPR. Dilarang. Partainya dilarang, pahamnya dilarang, kemudian logonya pun dilarang di tanah air kita. Tapi hari ini ada orang berani dengan merasa bangga. Bahkan masuk dalam media elektronika dan masuk dalam media cetak. Nah, kejadian itu yang terakhir tahun 1965. Artinya adalah orang yang lahir sesudah tahun 1965 atau yang lahir pada tahun 65 tidak mengerti apa sesungguhnya yang mereka lakukan terhadap bangsa Indonesia. Apa yang mereka lakukan terhadap kedaulatan tanah air Republik Indonesia. Dan apa yang mereka lakukan terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Orang yang lahir sesudah tahun 65 atau pada tahun 65, orang tidak mengerti apa perilaku mereka. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kemarin kepada Pak Dandim, kami ingin diajak bersama-sama Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kaitan di dalam menegakkan supaya NKRI ini jangan terganggu. Supaya NKRI ini jangan ada yang mengusik. Ya. Mengusik secara fisik orang akan berpikir dua kali. Sebab kesatuan dan persatuan, kemudian kebersamaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Tapi kalau yang diusiknya ideologi, banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak mengerti ketika yang diusiknya ideologi. Mereka memasukkan paham komunis, paham anti Tuhan, itu melalui ideologi dengan berbagai macam cara. Yang pertama, hari ini ada orang yang mengatakan dan memperjuangkan Pancasila malah jadi lain. Jadi lain. Ya. Orang yang mau berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan NKRI, malah dikatakan dia mau makar. Begitu. Jadi dari berbagai macam arah, dari berbagai macam posisi, mereka menggiring karakter bangsa Indonesia ini adalah keluar dari nilai-nilai NKRI. Secara fisik tidak ada yang mengganggu memerangi bangsa Indonesia. Ya. Tapi hari ini NKRI digerogoti dari aspek ideologis. NKRI digerogoti dari aspek paham yang berkembang selama ini. Melalui jalur legislatif, mereka sudah masuk paham dari luar. Apa? Dengan fungsi dan peran yang mereka lakukan melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka ruh NKRI secara perlahan-lahan itu tergerus. Ini melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi kemampuan mereka di dalam mengganggu NKRI sudah masuk ke dalam sistem. Sudah masuk ke dalam sistem politik yang berkembang di tanah air. Ya. Sehingga dengan demikian, melalui goncangan-goncangan dari aspek politik, dari aspek ketatanegaraan, dari aspek ideologis, ini adalah yang saya katakan yang perlu mendapatkan perhatian secara saksama, jangan sampai ini berkembang. Sebab kaum muda, kaum remaja yang lahirnya saya katakan sesudah tahun 65 tidak mengerti itu. Kalau itu adalah membahayakan. Ya. Nah, oleh karena demikian, kepada TNI Polri beserta seluruh tokoh masyarakat, jaga Republik ini dengan sebaik-baiknya. Jaga persatuan dan kesatuan secara utuh, secara komparatif. Baik dia dari aspek horizontal maupun dari aspek vertikal. Kami semua warga bangsa Indonesia kaum muslimin khususnya mendambakan kerinduan dan kenyamanan di dalam ketatanegaraan ini. Sehingga bangsa dan bangsa Indonesia ke depan akan mampu tampil
menjadi negara bangsa yang terbaik di kawasan Asia ini. Baik, Pak Sakti, sayang sekali nih kita sudah dibatasi oleh waktu. Sebagai penutup, Pak Sakti, kita meminta tausiah Ramadan. Baik. Tausiah Ramadan singkat untuk para pemirsa dan pendengar Asia. Baik. Di dalam ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Al-ayah. Artinya adalah, mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Laksanakan ibadah puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa, yang bisa menurunkan nilai puasa, yang bisa mengganggu kenyamanan puasa. Tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Tingkatkan silaturahim kita di bulan Ramadan. Tingkatkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Sehingga setelah selesai kita semuanya melaksanakan ibadah Ramadan, harus ada keunggulan nilai. Yakni dari aspek la'alakum tatakun. Ada peningkatan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dengan meningkatnya nilai ketakwaan kita kepada Allah, maka itu adalah sebuah proses perjuangan dalam melaksanakan ibadah saum secara benar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa secara benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi ucapan-ucapan yang bisa mengganggu kepada nilai puasa. Sekian barangkali dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak Sakti, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi informasi, berbagi cerita, mudah-mudahan menginspirasi pendengar dan juga pemirsa Rasil. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabb, amin. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, sahur bersama tokoh, bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Dr. Sakti Alamsyah MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Angga Aminuddin, ditemani para pejuang dakwah, ada Atep Rosyid dan juga Rizal, dan juga kita sebenarnya ditemani juga dengan salah satu pejuang dakwah yang Sukabumi juga gitu ya, Bapak Naif Sukabumi gitu ya, Pak Huda ya. Terima kasih banyak ikhwan akhwat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.